sudah menghasilkan spora ion seperti ini. Nah, mukor itu morfologinya sangat mirip dengan Rhizopus. Hanya saja kalau pada Rhizopus itu ada rhizoidnya, kalau pada mukor itu sama sekali tidak ada rhizoidnya. Ya, jadi untuk mengidentifikasi secara morfologi apakah itu mukor ataukah itu Rhizopus, tinggal cari saja ada rhizoidnya atau tidak. Kalau ada rhizoidnya itu berarti mukor, Rhizopus. Kalau tidak ada rhizoidnya itu berarti mukor. Ya, ini yang menyebabkan gangguan pada buah stroberi ini adalah mukor mugedo. Ya. Nah, selain itu ya, selain bersifat parasit tadi ya, Ordo Mucorales ya, itu juga industrial uses bisa digunakan dalam proses industri ya, bisa menghasilkan amylases, renins, alkohol, dan juga beberapa macam various organic acid seperti lactic acid, citric acid, succinic acid, oxalic acid, dan sebagainya. Ya. Jadi banyak diantaranya yang dipergunakan di dalam industri untuk menghasilkan senyawa-senyawa tersebut. Nah, ordo ini grow and invade quickly on easily digestible substrates such as those containing starches, sugars, and hemicellulose. Jadi pertumbuhannya biasanya sangat cepat. Jadi kalau kalian membiarkan di dalam agar ya, dalam petri dish begitu, 1 atau 2 hari itu sudah memenuhi cawan petri karena dia akan quickly ya invade the substrate ya. Maka disebut sebagai sugar fungi, meaning that the saprophyte respond rapidly to and grow and rapidly on simple sugar in artificial media. Ya, jadi dia pertumbuhannya sangat cepat ya, disebut sebagai sugar fungi. Often the fungi want to be breathing first in natural substrates as dung. Ya, di beberapa genus ya, seperti tadi saya sebutkan, beberapa genus, contohnya adalah Pilobolus ya, dia bisa tumbuh dengan cepat pada dung itu adalah kotoran hewan. Mengapa? Itu presumably because they rapid respond to readily available organic nutrients. Ya. Jadi karena dia tumbuhnya sangat cepat ya, beberapa di antaranya bersifat saprofitik, seperti pada Pilobolus itu banyak dijumpai pada dung. Ya, itu banyak dijumpai pada kotoran kuda. Itu kalau kemudian kita inkubasi biasanya nanti akan, dan kemudian diinkubasi dalam keadaan gelap, itu biasanya nanti bisa tumbuh Pilobolus di situ. Ya. Mungkin nanti pada praktikum selanjutnya saya akan beri tugas kalian untuk mencari kotoran kuda ya. Kan di Malioboro itu banyak itu andong yang ada kudanya, nanti minta aja kotoran, kan ditampung di dalam itu ya. Kalau ada andong itu kemudian kotoran kudanya kan biar nggak kotori jalan ditampung pada ini ya. Jadi silahkan nanti untuk praktikum kalian bisa mengamati bentuknya Pilobolus dengan mengambil kotoran kuda ya. Nah, selain itu ya, Ordo Mucorales ini juga growth of fungi used to modify food. Jadi pertumbuhan jamur ini dipergunakan untuk memodifikasi makanan seperti production of tempe tadi, dan juga Chinese cheese. Jadi selain tempe juga ada keju yang disebut sebagai Chinese cheese. Saya ini belum pernah lihat ya, nanti saya cek. Ya, tapi yang jelas kalau di Indonesia itu produksi tempe itu sangat mendominasi ya, di mana-mana itu bisa kita temukan begitu, dan itu dibuat dengan menggunakan Rhizopus oligosporus ya. Bukan spesies yang lain ya. Kalau Stolonifer ini akan tidak bisa dipakai untuk tempe ya, tapi yang dipakai adalah Rhizopus oligosporus. Nah, sebenarnya kalau kita membuat tempe dari biji kedelai ya, itu dia akan mendigest the protein of soybean ya. Dan kemudian akhirnya akan mengakibatkan nutritionally enriched, jadi nutrisinya akan diperkaya ya, karena dia akan menghasilkan increased digestibility of protein, jadi menghasilkan protein-protein yang mudah dicerna ya, seperti high level of riboflavin, niacin, dan juga vitamin B
tidak semata-mata hanya seperti kita memakan biji kedelai ya. Kan ada itu sekarang tanaman kedelai yang dimakan dengan apa itu namanya? Apa namanya? Itu yang dijual sekarang itu yang kedelainya besar-besar itu yang dari Jepang. Edamame ya. Jadi tidak semata-mata seperti memakan biji polong kedelai edamame ya. Kalau kalau dulu sebelum ada edamame itu di banyak penjual keliling itu ya yang menjual jagung rebus dan juga kedelai rebus. Sekarang mungkin masih ada itu ya, kalau di pinggir kota mungkin ya. Kalau dulu kan tidak ada edamame, adanya kedelai biasa itu yang kemudian direbus ya. Itu dulu almarhum bapak mertua saya suka sekali itu makan kedelai rebus itu ya. Nah, kita tidak semata-mata kalau memakan tempe itu seperti memakan biji kedelai yang direbus itu. Karena apa? Karena dengan memakan tempe itu biji kedelainya sudah dicerna oleh si rhizopus ya, sehingga menghasilkan protein-protein yang digestibility-nya itu meningkat ya, seperti misalkan riboflavin, niacin dan B12. Jadi nutritionnya itu enrich ya, diperkaya. Itu kehebatan tempe begitu. Dan itu adalah produk asli Indonesia ya, bukan Malaysia, tapi Indonesia ya. Karena kapan itu pernah Malaysia itu mengklaim nih tempe itu adalah produk asli mereka. Dan nggak ada orang Malaysia. Nah ini contohnya ya. Jadi ini tadi saya sebutkan kalau tempe itu kan kayak roti nih ya, cakes ya. Tempe cakes ini kalau orang bule-bule menyebutnya itu. Jadi ini yang berwarna putih, ini karena biji kedelainya itu sudah terlapisi oleh miselium dari jamur. Dan ini kalau terlalu lama ya akhirnya tempenya busuk ya. Dan baunya menyengat itu biasanya masih tetap bisa dipakai, tidak beracun ya. Itu bisa dipakai untuk sayur lodeh, itu biasanya menggunakan tempe busuk gitu ya. Atau sayur yang lain. Nah ini gambarannya rhizopusnya kalau kita melihat dengan mikroskop ya 3 dimensi. Itu adalah mukor dan rhizopus. Kemudian yang berikutnya adalah pilobulus. Nah, pilobulus saya katakan tadi ya, itu banyak bisa dijumpai pada kotoran hewan ya, pada dam ya, terutama kalau kita cari pilobulus itu pada kotoran kuda, bukan pada kotoran sapi atau kotoran kambing ya. Pada kotoran sapi nanti jamurnya lain lagi, bukan pilobulus ya. Dan diduga itu pilobulus ini mempunyai close relationship with their herbivorous host. Jadi memang mempunyai hubungan yang erat dengan animalnya yang merupakan herbivora ya. Dan pilobulus ini banyak berhubungan dengan kuda, tidak dengan sapi atau yang lainnya. Nah, kenapa pilobulus ini kita tertarik untuk membahas sedikit ya? Karena pilobulus ini sporangiophorenya itu bersifat fototropism. Fototropism itu artinya dia menyukai cahaya. Ya, dan kemudian dispersal dari sporangiospornya itu dihasilkan dari the explosive dispersal of the sporanium. Jadi ada ledakan dari sporangiumnya yang menyebabkan kemudian spornya itu berhamburan keluar. Kalau pada mukon, pada rhizopus itu kan hanya pecah ya, karena tertiup oleh aliran udara yang ringan. Nah kalau pada pilobulus itu dengan dispersalnya itu dengan ledakan ya, yang disebabkan karena adanya fototropisme. Jadi ini gambaran dari pilobulus ya, morfologi dari pilobulusnya ya. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop begitu, yang apa namanya mikroskopnya itu yang untuk melihat 3 dimensi itu ya. Seperti ini ya. Jadi ini adalah kotoran dangnya yang berwarna coklat ini. Kemudian kalau diinkubasikan dalam keadaan gelap, nanti kalian bisa melihat adanya jamur yang tumbuh di atasnya. Ini adalah sporangiophorenya. Ya, kemudian
kemudian sporangiumnya itu adalah yang berwarna hitam di ujungnya ini. Nah, ini bersifat sporangiofor ini bersifat fototropisme. Jadi dia akan bergerak mengikuti cahaya. Ya, jadi kalau kita lihat berbesar ya seperti ini. Jadi the sporangial stalk move to adjust the direction of the light. Jadi dia akan mengikuti cahaya. Nah, kemudian di ujung dari sporangiofor dia akan membentuk vesicle. Nah, vesicle ini serve as the source of the explosive force used to eject the sporangium. Ya, jadi dia akan di ujungnya akan membentuk vesicle, dan vesicle ini kemudian dia akan membesar berbulat seperti ini, dan ini sebagai source of the energy ya untuk meledakkan si sporangium ini tadi. Ya, and also acts as the sensitive positioning mechanism which respond to the direction of the light. Ya, jadi untuk yang merespon sebenarnya ya dari posisi cahayanya itu adalah vesicle-nya ini tadi yang kemudian dia mengarahkan si sporangiofornya. Nah, kemudian kalau kemudian dia sudah matang, maka dengan adanya vesicle ini tadi, maka kemudian dia akan pecah ininya ya dengan secara eksplosif ya, dengan meledak begitu. Ya, ini adalah sesuatu hal yang menarik ya, yang pelepasan sporanya itu secara aktif. Kalau banyak jamur itu kan secara pasif ya. Jadi seperti pada mukor, pada Phytophthora, semuanya kan secara pasif karena pecah ya. Tetapi kalau pada Phyllobolus ini dispersal dari sporanya secara aktif karena dia meledakkan dirinya sendiri dengan menggunakan bantuan vesicle ini tadi. Nah, coba kita lihat sekarang dari life cycle-nya, dari Zygosspore fungus ya. Oke, jadi ini tadi adalah proses hidup dari Rhizopus atau mukor ya. Jadi seperti itu. Nanti disebutkan ya bahwa hifanya itu bersifat haploid ya. Jadi
pada true fungi itu hifanya bersifat diploid, berbeda dengan oomycete ya. Oomycete kemarin kan hifanya bersifat diploid seperti pada manusia ya, seperti pada tumbuhan ya, itu bersifat diploid ya. Tetapi pada jamur ya, true fungi ya, mulai dari kelompok Chytrid itu hifanya sudah tidak diploid lagi tetapi haploid. Ya, diploid itu terjadi hanya kalau pada mukor, ini terjadi pada Zygomycetes fungi ini hanya terjadi pada saat dia membentuk zigot ya, dia membentuk inti ya, multinukleat inti yang bersifat dikaryotik ya. Kemudian setelah dia berkecambah maka akan terjadi mitosis, sehingga nanti akan terbentuk kembali sporangium yang akan menghasilkan spor, sporangiosfor yang bersifat haploid. Ya, jelas ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tadi kalau kita melihat tayangan video tadi, kalian ada yang mengerti nggak? Tadi spornya itu hinggap pada substrat yang disebut apa tadi? Ada yang memperhatikan nggak? Ada yang tahu? Cik, tahu nggak Cik? Belum tahu Pak. Belum. Coba ini kalian perhatikan. Saya ulangi lagi ya. Dari ini ya. Ya. Ada yang tahu? Ada yang ya, sambil ini ya. Sambil istirahat sebentar. Ada yang tahu? Tidak ada. Kalau tidak ada, coba lihat di gambar apa ini. Nah, ini gambar apa ini? Yang saya beri ini. Ya? Roti. Roti kalau roti itu. Yang sebelah, yang di bawah tadi kan roti tawar ya. Kemudian yang coklat itu tadi roti apa itu? Croissant. Ya. Tapi nyebutnya kita yang bilang croissant tadi siapa? Saya Kak. Rifati ya? Iya Kak. Ya. Jadi nyebutnya salah, bukan croissant ya ternyata ya. Apa tadi nyebutnya? Ya itu kan roti yang Prancis itu ya, yang bentuknya kayak jamur apa itu, kalau kita spora jamur apa itu ya. Bentuknya menjadi itu kan kita menyebutnya croissant ya. Jadi itu tadi kan gambarnya dia spornya menyebar ke sumber source yang lain ya, substrat yang lain, seperti misalkan jatuh ke croissant itu tadi ya, kemudian dia akan berkembang seterusnya. Oke, itu sebagai obat bosan saja ya. Nah, rehat sejenak. Oke,
sampai sini ada pertanyaan mengenai siklus hidup dari Zygomycetes? Cukup jelas ya. Dan ini gambarannya kalau kita simpulkan dari film itu tadi ya. Yang kita ambil dari Google itu tadi ya. Jadi di sini mulai siklus seksual aseksualnya. Jadi sangat sederhana ya. Jadi ada sporangiospernya atau spornya. Kemudian dia akan jatuh ke substrat, dia akan berkecambah, membentuk miselium, kemudian terbentuk lagi organ reproduksi aseksualnya, sporangiumnya. Sporangiumnya akan menghasilkan spor dan seterusnya ya. Kemudian siklus aseksual ini terjadi. Nah, siklus seksual terjadi kalau ada dua tipe mating type yang berbeda ya, yang di atas yang dan di bawah ini yang berwarna putih dan berwarna kuning ya. Kemudian kalau terjadi mating type ya, terdapat dua mating type yang berbeda, maka karena ada pengaruh feromon tadi, maka dia akan membentuk cabang ya. Kemudian cabang ini akan membentuk progametania. Progametia kemudian akan bertemu akhirnya membentuk gamet ya. Gamet akan membentuk zygosporangium yang masih muda, ini bersifat diploid, bukan dikaryotik ya, bersifat diploid 2N ya. Kemudian ini mature ya, zygosur itu tadi yang sudah kita lihat gambarnya berwarna gelap ya. Kemudian berdinding kasar karena banyak kutilnya ya. Kemudian pada saat dia akan germinasi membentuk sporangium kembali, maka terjadi mitosis di sini, sehingga akan terdapat spor yang bersifat N. Ya, ini adalah siklus hidup atau life cycle dari Rhizopus kalau kita ini ya, karena kita lihat di sini ada rhizomnya. Jadi masih sangat sederhana siklus hidup dari kelompok jamur Zygomycetes ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu pada kelompok Entomophorales. Contohnya adalah jamur Entomophora muscae. Nah, Entomophora muscae itu merupakan jamur entomoparasitik fungi. Ya, jadi artinya fungi yang bersifat parasitik pada ento. Ento itu adalah serangga. Ya, Entomophora muscae ini biasa disebut sebagai insect destroyer. Ya, karena dia bisa mendestroy insek, ya, merusak atau membunuh inseknya. Nah, bagaimana dia bisa masuk ke dalam tubuh insek? Jadi the spore yang dihasilkan, ya, spora yang dihasilkan itu akan melakukan penetrasi ke dalam exoskeleton of the fly, pada lalat itu. Ya, banyak dijumpai pada lalat. Ya, lalat itu kan kalau kita lihat pada serangga, dia kan mempunyai exoskeleton ya. Jadi tidak mempunyai tulang seperti kalau pada manusia, pada hewan itu ada tulangnya, tetapi kalau pada serangga itu kan pertulangannya itu exoskeleton ya. Jadi dia akan melakukan penetrasi melalui many cracks pada exoskeleton itu in the fly armor ya. Armor itu kan baju zirah gitu ya. Baju zirah itu di sini dimaksudkan sebagai exoskeletonnya itu. Jadi pada exoskeleton ini kan banyak cracks ya, banyak retaan-retaan begitu ya, dan kemudian kalau ada spor di situ, maka spor itu akan berkecambah dan ibanya nanti akan masuk melalui cracks yang ada pada exoskeleton. Ya, jadi membentuk jentuk, kemudian akan mempenetrasi fusnya. Nah, kalau sudah terinfeksi, maka insek ini akhirnya nanti menyerupai zombie ya, kalau di dalam film itu. Ya, jadi zombie itu ada betulan. Tapi ini pada insek ya, bukan pada manusia. Semoga tidak terjadi kalau pada manusia ya. Tapi ini pada insek. So the insect become restless and exhibits behavioral changes. Jadi behaviornya, ya, perilakunya nanti akan berubah kalau sudah terinfeksi oleh Entomophora. Dia bersifat restless ya. Jadi rest itu kan ya, dia akan sangat aktif bergerak ya, karena terjadi perubahan behavior. So the first thing the fungus does, according to some reports, is grow up into the brain of the fly
its activities. Ya, jadi yang terjadi setelah dia melakukan penetrasi, maka hifa dari jamur ini dia akan menuju brain, menuju otak dari fly-nya. Ya, kemudian setelah sampai di otak, dia akan mengkontrol aktiviti dari si ini tadi, inseknya itu tadi. Ya, so after the maxilla of the fungus grow into a particular area of the brain, the control of the crawling behavior of the fly, forcing the fly to land on a nearby surface and crawl up as high as possible. Jadi dia akan mengontrol perilakunya, ya. Kemudian si fly ini tadi, lalat ini akan segera hinggap pada nearby surface, pada permukaan tanaman atau permukaan yang lainnya, itu yang paling dekat. And dia crawl up as high possible. Insek ini, lalat ini, kemudian dia akan crawl, merambat sampai setinggi-tingginya pada substrat yang ini, yang substrat yang dia pada permukaan ini yang dekat dengan lalat itu tadi, ya. So after that, eventually the hyphae of the fungus grew throughout the body of the fly, digesting it gas and the flies die. Setelah lalat itu berada di paling puncak dari nearby surface, maka kemudian the fungus ini grew throughout the body of the fly. Jadi dia akan keluar dari tubuh serangganya, dia akan digesting, mendigest guts-nya, ya. Gut itu kan usus ya, atau perutnya, kemudian flies-nya akan die setelah itu, ya. Jadi kalau kita lihat nih, jadi lalat-lalat itu yang fly itu yang terinfeksi oleh Entomoptera, maka biasanya ini akan ditemukan di pucuk dari tanamannya atau surface-nya yang paling tinggi. Ya, dia akan hinggap di situ. Ya, setelah hinggap di situ, maka kemudian si jamur ini akan mendigest guts-nya, ya, sehingga akhirnya kemudian lalat ini mati. Setelah lalat itu mati, kemudian si jamur ini akan keluar dari tubuh serangga tadi. Ini berwarna putih, ya. Dan ini kalau kemudian kita iris, ya, maka akan nampak morfologi dari Entomoptera itu seperti ini, ya. Jadi yang tunjuk oleh anak panah ini adalah sporangiumnya, ya. Ini adalah sporangiumnya, ya. Ini adalah sporangiofornya, ya. Dan sporangiumnya ini kemudian nanti akan terlepas, ya, menghasilkan sporangiospor yang sangat banyak, ya, dan kemudian dia akan berterbangan di udara, dan kalau kemudian dia landed ke dalam tubuh insek, proses infeksi akan terjadi lagi dan seterusnya, ya. Ini life cycle-nya yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi mulai dari nomor 1 ini overwintering pupa of cabbage fruit fly. Ini pupanya, ya. Kemudian ini ada infektif conidia-nya dari muscae. Nggak tahu kenapa disebut conidia, ya. Ini adalah sporangium, ya. Kemudian yang ketiga itu adult fly sudah mulai terinfeksi. Kemudian conidiophore emerging from the fly carcass, kembali lagi mulai seperti gambar ini tadi, ya. Conidianya, sporangiumnya itu muncul dari karkas, itu kan jenazah itu dari si lalatnya itu tadi. Kemudian discharge conidia with infect other adult flies. Kemudian sporangiumnya ini menginfeksi ini, ya, kembali lalat, ya. Kemudian kalau overwintering dia akan membentuk resting spore yang berupa zygosspore. Kemudian ini akan ada di dalam tanah, ya. Zygosspore-nya akan menghasilkan conidia, kemudian prosesnya berlanjut lagi, ya. Ini proses yang aseksual, ini proses yang seksual. Penelitian mengenai Entomoptera ini belum banyak, ya. Saya juga belum banyak menemukan ini. Jadi saya juga masih bingung ini sebenarnya kenapa kok disebut conidia, ya, bukan disebut sebagai sporangium. Coba nanti saya cari nanti, saya informasikan pada kuliah berikutnya. Atau mungkin nanti pada saat kalian presentasi, ya, bisa menemukan itu jawaban.
yang sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Sudah cukup jelas? Atau cukup bingung? Ya, silakan. Terima kasih, saya Cindy Ningro. Izin bertanya tentang yang tadi lalat yang sudah terinfeksi tadi, Pak. Berarti untuk lalat yang sudah terinfeksi itu setelah dia menyerang bagian otaknya, apakah lalat itu berarti sudah dikatakan mati? Dan apakah proses fisiologisnya itu sudah berhenti atau proses fisiologisnya masih berjalan sebelum tujuan dari Emuskai itu terpenuhi, yang tadi merangkap untuk tujuan makanan tadi, Pak? Terima kasih Asep pertanyaan. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan Asep? Kalau jamurnya Entomophthora ini kemudian hifanya itu sudah sampai ke brain dari lalatnya, ya, apakah lalatnya bisa dikatakan sudah mati? Ada yang bisa menjawab? Tapi kalau ini ya, kalau apa namanya kuliahnya online itu tidak bisa satu persatu ya. Gori bisa open mic? Iya, Pak. Ya, nek pendapatmu lalatnya sudah mati belum? Kalau hifanya sudah sampai ke otak dari pertanyaan temanmu. Kalau menurut saya karena hifanya sudah menginfeksi ke otak, justru karena otaknya udah terinfeksi gitu ya, udah disetir sama jamurnya gitu, menurut saya udah mati sih, Pak, karena udah hilang jati diri dari si lalat itu, Pak, seperti itu. Oke, ini Gori, satu lagi atau dua lagi ya. Nin bisa open mic? Iya, Pak, suara saya terdengar tidak? Terdengar jelas, Nin. Baik, sebenarnya kalau dari saya pribadi kurang lebih sama dengan Doni, Pak, karena kan si hifa dari jamurnya sudah sudah menginfeksi otaknya, sehingga mungkin saraf-saraf dari otak si lalat itu sudah seluruh hifanya tuh sudah menyelubungi si otak dari lalat tersebut. Jadi otak si lalat tersebut sudah bisa dianggap mati karena emang udah full disetir juga sama si hifa dari jamurnya. Satu lagi ya, Intan bisa open mic? Iya, Pak. Nah, menurut kamu sudah mati belum itu kalau tadi hifanya sudah sampai ke otak, kemudian dia akan menyetir perilaku dari lalatnya? Jadi pertanyaan temanmu kan? Menurut saya sama teman sebelumnya, Pak, sudah mati menurut saya. Nah sekarang saya tanya, kalau ada sapi mati masih bisa bergerak nggak? Halo? Ada sapi mati, itu kalau pada korban itu ya, sapinya mati, sapinya bergerak nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ya, Rizku? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau ada kodok mati, sekarang yang kecil aja kodok mati misalkan ya, itu bergerak nggak kodoknya? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi kalau lalatnya masih bergerak itu ya belum mati itu, ya. Jadi dia kayak zombie, ya, tapi dia belum mati. Ya. Tetapi ya perilakunya ya sudah bukan perilaku dari lalatnya itu sendiri, tapi perilakunya itu karena sudah disetir dengan oleh oleh si hifa itu tadi yang mengatur perilakunya supaya dia jadi mencelok itu hinggap ke substrat yang kemudian dia harus merangkak ke bagian yang tertinggi. Itu kan perilaku ya. Tapi belum mati lalatnya. Lalatnya itu sudah mati kalau kemudian si hifa ini tadi mendigest guts-nya itu tadi, ya. Sehingga kalau mendigest guts-nya sudah dia dirusak begitu kan ya
Nah, itu baru kemudian mati. Kalau mati nanti sudah tidak bergerak lagi, sudah di ujung itu tadi ya, di ujung substrat, kalau saya gambarkan tadi di ujung tanaman tadi. Gambarnya. Nah ini, kalau dia sudah kemudian menggantung di ujung tanaman di sini ya, tidak bergerak lagi, ya, kemudian ini jamurnya sudah keluar, ya, kemudian tanamannya baru dikatakan, serangganya baru dikatakan mati. Tapi ketika kemudian si jamur ini dia menginfeksi ke otaknya, yang kemudian dia mengatur perilakunya, ini belum mati. Ya, karena dia masih proses fisiologisnya masih berlangsung, ya kan? Dia bisa merangkak sampai ke ujung yang tertinggi dan sebagainya. Ya, cuma dia sudah nggak sadar sepertinya, ya, karena sudah otaknya sudah terinfeksi, kemudian perilakunya sudah berubah. Ya, dia mati kalau kemudian sudah, ya sudah tadi digestnya sudah, gutnya sudah didigest oleh si jamur, ya, dengan demikian kemudian ya sudah rusaklah tubuhnya, ya, serangganya sudah tidak bergerak, kemudian jamurnya baru keluar dari tubuhnya, itu baru dikatakan kemudiannya serangga mati. Jadi kalau kemudian kita lihat gambar seperti ini ya, ini jamurnya sudah keluar dari ini, seranganya sudah mati, jadi sudah tidak bisa bergerak. Demikian ya, kira-kira ya. Tapi kalau dia masih bergerak ya, karena masuk ke itu tadi ya, crawling ke bagian yang tertinggi dari tanaman itu tadi, sebenarnya itu kan jamurnya supaya mendapatkan cahaya itu. Jadi ini dia anukan ke arah yang tertinggi begitu. Dan juga nanti untuk sporulasi, untuk penyebaran dispersal dari spora dari jamurnya. Ya. Kemudian serangga ini harus sampai ke bagian yang tertinggi dari tanaman di ujung dari substrat. Gitu ya, Seh ya. Dan yang lainnya ya. Baik Pak Ari, terima kasih. Berarti kalau misal sudah terinfeksi itu sudah tidak bisa hidup lagi ya Pak, karena sudah terserang otaknya. Ya, pasti nanti akan mati itu kalau serangga sudah tidak hanya karena Hypnomoctora ya, terserang oleh jamur yang lain, misalkan Metarhizium atau yang lainnya, itu pasti nanti akhirnya serangga itu pasti akan mati. Baik Pak Ari, terima kasih Pak. Yes, itu. Saya lanjutkan saja, ini sudah 10.40 ya. Yang terakhir adalah mengenai glomeromycota. Ya, ini contohnya adalah dari ordo glomera. Seperti saya katakan tadi, jamur ini akan membentuk mikorizа, yaitu hubungan simbiotik mutualisme dengan akar tanaman. Ya. Nah, kalau kemudian jamur ini menginfeksi tanaman, maka hifa itu akan kemudian may grow along plant root but does not penetrate host cell. Jadi hifanya tidak akan melakukan penetrasi ke host cell. Jadi hanya ada di antara sel hifanya ya. Jadi hifanya tidak masuk ke dalam sel, tapi hanya tumbuh di antara sel-sel plant roots. Nah, symbiotic relationship, usually mutualistic, sometimes commensalisme between a fungus and plant root. Kemudian terjadi symbiotic mutualisme utamanya. Nah, the fungi in mycorrhiza are attached to the plant root and form a thread-like network extending beyond the roots. Jadi dia akan membentuk network ya, seperti benang-benang network ya, yang ada extending beyond the root. Jadi dia masuk ke dalam selnya, masuk ke dalam jaringan akarnya ya, kemudian berkembang miseliumnya di antara sel-sel akarnya. Berkembang dan kemudian form a thread-like network. Ya, dan kemudian dia akan membentuk thread-like network yang saya katakan tadi ya, yang masuk ke dalam sel pada akar tanamannya, dan dia akan take up additional water and mineral nutrient and supplies them to the plant. Jadi yang di awal tadi ya, jadi hifa ini akan berkembang di antara sel-selnya ya, jadi interselular. Kemudian dia akan membentuk thread-like network di dalam selnya ya, intraselulernya, maka dia akan
masuk ke dalam selnya dan membentuk thread-like network ya. Jadi network menyerupai benang-benang begitu, menyerupai akar nih kalau kita di sini ya. Dan fungsinya ini adalah untuk pertukaran nutrisi, termasuk di dalamnya air ya. Kenapa kok pertukaran nutrisi? Karena dia akan memberikan water, memberikan mineral, utamanya adalah fosfor ke dalam tanaman ya. Nah kemudian tanaman dia akan memberikan gula ya, kepada jamur ini, kepada jamur mycorrhiza ya. Tetapi ya ini, tapi tidak semua gula yang ada di sini ya sebagai sumber energi ini kemudian diberikan kepada jaringan ini. Ini disebut sistem ini disebut sebagai arbuskular. Ya ini berbeda dengan haustorium. Ingat kalau jamur matedrin itu dia berkembang masuk ke dalam jaringan tanaman membentuk haustorium ya. Haustorium ini akan menyerap nutrisi. Tapi kalau arbuskular ini pertukaran nutrisi. Ya, jadi dia akan memberikan water, dia akan memberikan fosfor, kemudian tanaman akan memberikan gula kepada jamur ini untuk hidupnya si jamur. Nah, yang menarik ya bahwa ini sifatnya tidak seperti haustorium yang ada terus di dalam sel. Untuk arbuskular ya dalam beberapa saat, beberapa waktu dia akan dissolve. Jadi dia akan hancur sehingga selnya menjadi tidak mati. Kalau pada haustorium kan dia menyerap terus ya. Kemudian akhirnya selnya menjadi nekrotik ya karena mati. Tetapi kalau pada arbuskular ya dia hanya ada beberapa saat di dalam jaringan tanaman ya, setelah itu dia akan dissolve ya. Kemudian dia akan berkembang lagi pada sel yang berikutnya dan seterusnya ya, sehingga sel tanaman itu tetap akan menjadi hidup, tidak akan mengalami nekrotik. Ya, jadi di sini terjadi mutually beneficial relationship, jadi relationship yang saling menguntungkan antara si jamur dan si akar tanaman. Nah, the form tree-like structure ya, tree structure ini yang disebut sebagai arbuskul ya, yang berfungsinya untuk pertukaran nutrisi. Nah, ini tadi glomerulus dia akan membentuk, kalau kita lihat di dalam tanah dia akan membentuk spor ya, yang ini adalah zygospornya ya, atau azygospor atau chlamydospor ya, depending on the species yang large. Jadi ukurannya sangat besar. Ya, jadi biasanya yang dibentuk adalah zygospor yang akan kita jumpai atau azygospor. Azygospor ini ukurannya bentuknya tidak sama ya, tapi biasanya dibentuk adalah yang sama bentuknya ya. Jadi zygospor ini berbentuk bulat ya, berdinding tebal ya, dan ukurannya sangat besar ya. Jadi kalau pembentukannya seperti ini ya, sama ya. Jadi ada gametangia yang berbeda tadi ya. Kemudian akan terbentuk inisial zygospornya. Kemudian akhirnya dia akan berbentuk tebal ya, kemudian dia akan lepas dari gametnya. Jadi kalau pada glomerulus dia tidak akan kita jumpai sel suspensor ya, karena dia akan lepas, mudah lepas, dia tidak membentuk sel suspensor ya. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop nanti bentuknya seperti ini zygospornya ya. Jadi tanaman yang dari tanah pada tanaman yang bentuk hubungan FAM ya, vesicular arbuscular micrus ya, biasanya nanti akan kita jumpai banyak spornya ya, berukuran besar. Nah, selain membentuk arbuscula ya, maka pada jaringan tanaman juga akan terbentuk vesicle. Nah, vesicle ini adalah sebagai organ untuk menyimpan cadangan makanan yang pada jamur tadi kita sebutkan di atas ini berupa glikogen ya, bukan berupa amino. Jadi nanti kalau kita amati pada tanaman-tanaman yang membentuk hubungan endomycorrhiza ya, maka biasanya akan kita jumpai di sini ada arbuscular dan kemudian ada vesicular. Dan kemudian kalau kita lihat pada tanahnya nanti akan terbentuk spor yang besar yang berdinding tebal seperti ini. Jadi spor ini tidak dibentuk di dalam jaringan tanaman ya, tapi dibentuk di luar jaringan tanaman, di dalam tanahnya ya.
sifanya nanti berhubungan dengan akar tanaman yang ada di dekatnya, gitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah farm ya, ini adalah yang endomycorrhiza, ini ectomycorrhiza. Kita tidak akan membicarakan ectomycorrhiza. Nanti ectomycorrhiza ini banyak dibentuk oleh jamur dari kelompok Basidiomycete, nanti akan diterangkan Bu Supriyati. Tapi di sini yang kita lihat adalah farm ya, atau vascular mycorrhiza. Jadi kalau kita lihat morfologinya, ini pada akar tanaman ya. Nah, biasanya endomycorrhiza ini dibentuk pada rambut akar yang masih aktif berkembang. Jadi bukan pada akar utama ya. Kalau pada akar utama tidak, tapi pada akar-akar serabut-serabut akar yang masih berkembang. Nah, makanya nanti kalau kalian ini mengamati ya, kalian yang kalian ambil itu adalah serabut akarnya yang masih tipis-tipis itu ya, masih aktif berkembang. Nah, bisa kita lihat di sini ada vesikelnya, ini ada arbuskulnya. Kemudian kalau ini hifanya itu kemudian dia extended keluar dari jaringan tanaman ya, masuk ke dalam tanah, maka ini disebut sebagai extramatricial hyphae ya. Kemudian dia akan membentuk chlamydospora dan juga akan membentuk zygosspore ya, yang berukuran besar, tergantung dari spesiesnya. Apakah membentuk zygosspore ataukah akan membentuk chlamydospore. Nah, ini adalah gambaran. Ini sebenarnya bukan endomycorrhiza ya, tapi ini ectomycorrhiza ya. Jadi kalau ectomycorrhiza itu bisa extended ya, keluar dari ininya akar tanamannya, kemudian hifanya ya, dia akan banyak sekali ya yang berkembang di tanah di sekitar bibit akar tanaman itu tadi, sehingga akan memperluas. Ini fungsinya bagi tanaman akan memperluas permukaan akarnya, dia akan menyerap lebih banyak air ya. Jadi endomycorrhiza, ectomycorrhiza itu biasanya banyak dipergunakan oleh di tanaman-tanaman kehutanan ya, kemudian untuk dipergunakan sebagai tanaman yang ditanam di daerah-daerah yang marginal ya, yang gersang gitu ya. Karena apa? Karena untuk tanaman yang bermycorrhiza itu nanti persentase survivalnya itu akan lebih besar daripada tanaman yang tidak bermycorrhiza, karena dia bisa menyerap lebih banyak air, karena ada ini ya extended hyphae-nya, dan juga karena bisa menyerap nutrisi yang lebih baik daripada tanaman yang tidak bermycorrhiza. Nah, ini contohnya dari penelitian busur ya. Ternyata bahwa kalau tanaman itu diberi dengan mycorrhizal fungi, kalau ini adalah endomycorrhiza ya, yang farm, maka pertumbuhan tanaman itu juga menjadi lebih baik. Ini percobaan busur pada tanaman bawang merah ya, kita lihat pada kontrol dan pada tanaman yang bermycorrhiza, maka pertumbuhannya akan menjadi lebih baik. Demikian juga pada tanaman cabai ya, ini penelitian busur dan Pak Tri Joko. Ini kita lihat bahwa pertumbuhan akar tanaman pada bibit cabai yang kita beri dengan mycorrhiza itu menjadi lebih baik daripada tanaman yang tidak bermycorrhiza. Nah, the role of mycorrhiza itu banyak ya. Jadi benefit to plants-nya itu increase plant nutrient supply ya, by extending the volume soil accessible to the plant. Ya, jadi karena tadi kan hifanya kan bisa berkembang keluar ya, baik yang ekto maupun endo, tapi yang gambaran tadi yang kita lihat tadi yang ekto ya, tapi dua-duanya bisa extending ke akar sehingga memperluas jaringan akar itu sendiri dalam menyerap air dan nutrisi. Ya, ini. Kemudian root colonization by mycorrhizal fungi can provide protection from parasitic fungi dan nematode. Jadi selain untuk mempersubur tanaman, ternyata bahwa root colonization by mycorrhizal fungi itu bisa menyediakan protection from parasitic fungi and nematodes. Ya, terutama plant parasitic fungi yang saya banyak pelajari ya. Karena apa? Karena yang pertama ada kemungkinan bahwa tanaman yang bermycorrhiza itu bisa terinduksi ketahanannya. Ya, jadi tanaman ini menghasilkan senyawa-senyawa fenolik ya, yang kemudian itu berfungsi sebagai antifungal. Jadi kalau ada patogen yang masuk ya, kemudian dia akan terpengaruh ya perkembangannya karena ada senyawa fenolik. Dan kemudian ya itu juga
bisa memberikan proteksi mekanik ya, seperti halnya kalau yang ektomycorrhiza seperti ini. Jadi kalau akarnya nanti sudah terkolonisasi, maka site untuk infection itu menjadi sangat berkurang karena akar itu sudah terbungkus oleh, kalau pada ektomycorrhiza ya, terbungkus oleh miselium dari jamur ektomycorrhiza, sehingga patogen itu tidak bisa menginfeksi akar tanaman ya, jadi memberikan proteksi untuk infection dari parasitic bug. Kemudian juga non-nutritional benefit to plants to the changes in water relation, phytohormone level, and carbon assimilation, dan sebagainya ya. Jadi benefitnya seperti juga peningkatan fitohormon ya, dan sebagainya. Kemudian mycorrhizal benefit can include greater yield ya, jadi biasanya hasilnya menjadi lebih tinggi. Kemudian juga ada nutrient accumulation dan reproduksi sukses. Tapi yang jelas dari penelitian yang busur ini ya, kalau pada tanaman bawang merah yang kemudian kita beri dengan mycorrhiza, itu berat basahnya biasanya akan bertambah lebih besar daripada tanaman yang tidak diberi mycorrhiza. Ya, dengan demikian nanti kalau ini berat basah tanaman itu bertambah, tentu saja nanti diharapkan juga umbinya yang dihasilkan akan menjadi lebih banyak, lebih besar. Gitu ya. Kemudian ini masih ada beberapa contoh ya. Beberapa contoh mekanisme dari nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, kemudian selain tadi ya, kalau untuk perlindungan terhadap infeksi patogen juga ada competition of nutrient. Ya, jadi fungi depend on the carbohydrate from the host plant photosynthesis, apa dengan require host nutrient for reproduction and development. Jadi di sini juga ada kompetisi nanti ya antara patogen dengan jamur pembentuk, kompetisi nutrisi ya dari jamur patogen dengan jamur mycorrhiza. Nah, ini ada beberapa analisis jaringan tanaman ya yang menunjukkan bahwa pada tanaman-tanaman yang diinokulasi dengan glomus, maka persentase nitrogennya pada jaringan tanamannya akan bertambah, kemudian fosfornya akan bertambah, K-nya bertambah, dan juga Mg-nya ya juga akan bertambah banyak. Kemudian ini adalah efek dari mycorrhizal tadi ya, yang ini kan untuk kesuburan tanamannya ya, yang ini adalah terhadap penyakit take all disease ini pada gandum ya. Jadi kalau kita berikan dengan ini arbuscular mycorrhiza ya, ini adalah persentase red colonization and persentase lesion roots ya. Jadi ini adalah persentase dari lesion pada root yang terinfeksi, yang terkena oleh take all disease. Kalau ini hanya tanpa mycorrhiza ya, itu persentase dari jumlah root yang ada lesionnya, ada pecahnya itu hampir sekitar 50%. Tapi kemudian kalau kita lihat ini semakin menurun kalau diberi dengan mycorrhiza ya. Jadi ini mycorrhizanya simultaneous inoculation, ini 70 prior to kick ini 7 hari, dan ini 14 hari sebelum inokulasi dari jamur patogennya. Jadi yang paling baik hasilnya itu kalau inokulasi mycorrhiza itu dilakukan 14 hari sebelum inokulasi patogennya, maka kita lihat di sini persentase dari akar yang bergejala ya itu berbeda nyata dengan kalau yang hanya kalau tanpa diberi mycorrhiza. Tetapi kalau pemberian mycorrhizanya itu bersamaan dan 7 hari sebelum inokulasi patogennya, kita lihat bahwa ini tidak berbeda nyata ya dari kontrolnya ini ya. Nah, ini kenapa? Ini bisa kita lihat juga dari persen dari root yang terkolonisasi. Jadi kalau itu bersama-sama dengan patogennya, root kolonisasinya itu hanya sekitar 20%.
kemudian naik itu kalau 7 hari sebelum minum kalsium patogen, dan 14 hari sebelum minum kalsium patogen itu yang makin tinggi. Jadi semakin tinggi itu root terkolonisasi oleh jamur mycorrhiza, maka kita melihat bahwa disease incidence-nya itu semakin menurun. Jadi ada hubungannya. Oke, saya kira itu saja. Waktunya sudah pukul 11. Saya kira nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut mengenai mycorrhiza. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya dengan busur nanti pada saat kita mempelajari mycorrhiza. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan mengenai mycorrhiza? Izin boleh share screen Ya. presensi lagi nggak? Ya. Tadi galang. Oke, ya. Nanti presensi akan saya anukan lagi yang belum saya share lagi sebelum saya akhiri ya, belum saya keluar. Selain presensi ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya kira cukup.